Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di webinar kami untuk pemateri kali ini, Pak Anang, dengan materi belajar dengan media Edmodo. Saya dengan Jenika Widya SPD membuka room ini. Saya selaku host, saya buka room ini. Selamat datang Bapak Ibu, salam Jabar Juara. Dipersilakan kepada moderator Bunda Siswi untuk memperkenalkan narasumber Ya, kita. terima kasih kepada Ibu Jenika Widya yang selaku host kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu hebat ya, Bapak Ibu guru hebat peserta di room kali ini. Saya selaku moderator, biasa dipanggil Bunda Siswi, kali ini akan memperkenalkan narasumber kita atau presenter, yaitu Bapak Anang Suherman, GRMPD. Beliau mengajar di guru SMA 1 Cikarang Pusat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, peserta VCT batch 6 yang berbahagia, Bapak Anang Suherman akan mempresentasikan tentang belajar dengan media Edmodo. Sebelumnya, kami sampaikan biodata singkat beliau, yakni nama lengkap Bapak Anang Suherman, GRMPD, jabatan guru biografi, NIP 1982 0427 201409 1002. Tempat tanggal lahir, beliau menuliskannya di sini 39 tahun kurang 10 hari. Artinya 10 hari ke depan beliau akan berulang tahun, yaitu tepatnya 9 hari ya, 27 April 1982. Masih muda ya. Kemudian unit mengajar di SMA 1 Cikarang Pusat. Alamat kantor di Jalan Beruang Raya nomor 9, Perumahan Cikarang Baru, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Waduh, lengkap sekali ya. Kemudian alamat rumah beliau di Jalan Kicimi, Kampung Pulau Kapu, RT 003 RW 005, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, nomor handphonenya 0852 1301 9877. Kemudian jika nanti ada yang mau disampaikan lewat email, yaitu anangsuherman26@gmail.com. Prestasi beliau banyak sekali ya, subhanallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, sudah mengabdi ke peserta didik selama kurang lebih 15 tahun. Ya, kemudian ikut berbagai diklat dan pelatihan implementasi kurikulum 2013, baik sebagai peserta maupun instruktur. Subhanallah ya. Beliau mempunyai hobi berlama-lama di depan komputer, ngoprek hal yang baru dalam program komputer. Subhanallah ya. Kemudian moto hidupnya hebat sekali nih. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia atau orang lain ya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita persilakan buat Bapak Anang Suherman yang akan mempresentasikan pemaparannya. Silakan kepada Bapak Anang Suherman, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator Bunda Siswi.
dan fasilitator yaitu Ibu Jenika yang sudah menyiapkan room meeting ini, dan bagi para peserta yang sudah bisa hadir, Ibu Lina sebagai instruktur pada kegiatan pelatihan batch 6 ini, selamat datang. Pak Saiful sebagai ketua rombongan di grup ini, begitu juga yang lainnya yang belum datang, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, guru-guru super hebat yang hari ini sudah bisa hadir, sudah bisa membantu saya di dalam room meeting ini atau di dalam kegiatan presentasi ini. Bapak Ibu hebat, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar, banyak sekali ya, bertebaran, berhamburan, berserakan lah kalau bahasa di sininya, tentang LMS. Apa itu LMS? Yaitu sebuah media di mana bagaimana provider atau dalam hal ini penyedia program menyediakan berbagai membantu di dalam kegiatan belajar secara daring atau secara jarak jauh. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ya perlu kita ketahui bahwa LMS ini banyak sekali. Kemarin waktu di acara awal-awal kita sudah mendengar ada yang namanya Google Classroom, ada yang namanya Edmodo, ada yang namanya psikologi. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita bisa ini kan bentuk dari LMS ini banyak sekali untuk mempermudah kita dan untuk kita dapat bisa bekerja dengan siswa dengan jarak jauh. Nah, sambil menunggu loadingnya, ini kayaknya agak trouble dalam koneksi, mohon maaf Bapak Ibu sambil menunggu. Bapak Ibu guru hebat, super hebat dalam hal ini, banyak sekali ya. Dalam hal ini saya sedikit bercerita tentang Edmodo ini. Nah, Edmodo ini saya diperkenalkan salah satu kegiatan sekolah waktu itu diundang ke Bandung untuk mengikuti kegiatan Edmodo ini. Nah, salah satunya dibawa lagi ke sekolah, lalu di sekolah disampaikan ke kami sebagai guru-gurunya. Dari semua guru yang ada di SMA Cikarang Pusat, alhamdulillah ikut semua kegiatan tersebut. Namun yang concern sama untuk bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan salah satu LMS ini adalah, alhamdulillah saya sudah hampir ini yang ketiga tahunnya ya. Yang ketiga tahunnya saya menggeluti Edmodo ini. Bahkan sampai saking ini ada anekdot dari anak Bapak Ibu, lucu sekali, bahwa Bapak Edmodo katanya. Kalau ketemu dengan saya, Bapak Edmodo. Wah, sementara jujur aja perasaan agak itu juga sih, tapi lama-kelamaan biarinlah. Nanti juga anak belum mengerti gitu kan. Ya entah itu sebuah jadi viral. Iya, sebuah viral Bu Siswi. Jadi anak itu kalau ketemu ada Pak Edmodo nih gimana? Wah, seperti itu. Ya, apapun sebutan mereka terhadap saya, ya memang saya jalani saja. Dan ternyata di masa sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata bermanfaat juga Bapak Ibu. Orang-orang membuka baru, kelas baru, akun baru, Google Classroom dan yang lainnya. Ya alhamdulillah saya sudah ada, ya tinggal meneruskan saja. Seperti memberikan tugas, memberikan materi dan yang lainnya lewat lewat konten Edmodo. Nah, Edmodo juga nih dengar-dengar saya dari teman saya, ternyata ini adalah konten atau media LMS yang sangat terkenal Bapak Ibu di Amerika katanya. Benar atau tidaknya saya kurang tahu, tapi yang jelas itu menjadi sebuah kebanggaan khusus buat saya. Ternyata di Indonesia masih belum begitu ramai ya. Bahkan saya lihat dari berbagai literatur
yang membuat yang membuat semacam eh, aplikasi, tutorial dan yang lainnya ternyata memang hanya di kalangan kampus Bapak Ibu. Bapak Guru, Iya. Ibu super hebat. Ternyata di sekolah-sekolah SMA ya khususnya ataupun SMP ini hanya beberapa saja yang menggunakan aplikasi Edmodo ini. Sedangkan yang banyaknya yang saya lihat itu ternyata banyak di kampus. Kampus-kampus memberikan sebuah pembelajaran jarak jauh dengan Edmodo ini. Ya, sementara mohon maaf ini ternyata kenapa ya ini belum Iya, ya, ya, mohon ya, maaf ini. ya, Ibu. Jadi iya, Pak Anang ini belum masuk di partisipan ini nih. Makanya kami dari tadi masih inian. Partisipan. Iya, Pak Anang belum jadi presenter di sini gitu, di partisipan nggak ada nama Pak Anang. Oh, ada di saya, Bu. Oh, gitu. Oh, gitu. Gimana, Oh. Bu Jenika? Ya, Sudah di... Iya Pak Anang, Pak Anang tidak sudah jadi ini belum udah jadi presenter di kami tidak ada Pak. Oh, Nggak di ada saya. namanya. Oke. Gini aja ya, Bu ya. Untuk sebentar coba saya akan keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Bapak Ibu, terima kasih. Iya. Ini ada sedikit kayaknya trouble masalah gangguan. Nanti kita teruskan lagi. Sebentar kita akan live aja dulu saya dulu ya. Biar saya dulu nanti masuk Iya, lagi. nggak apa-apa. Jangan lama-lama gitu. ya. Iya. Sebentar, Bu. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, Bapak Ibu guru hebat. Ya, mohon maaf sementara memang ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan tidak mengurangi mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya acara, tidak mengurangi sudah bisa masuk Ibu? kesempatan kali ini. Oh, Sudah. Ya. Sudah presenter. Iya. Mohon maaf tadi ada agak trouble. Ya, apa-apa, silakan dilanjutkan ya. Ada trouble. Silakan dilanjut, Pak. Iya. Dilanjut ya, Pak. Oke, sebentar. Oh, ternyata iya tadi ada trouble. Iya, baru tahu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi inilah mungkin kalau kita katakan sebuah kelemahan di dalam teknologi, tapi itu bukan menjadi sebuah penghalang Bapak Ibu guru hebat ya. Saya menghadapi atau saya menggunakan Edmodo ini begitu, Pak ini saya belum masuk, Pak ini bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu jangan menjadikan sebuah sebuah masalah kendala. Sekali lagi masalah itu bukan untuk dihindari ya, tapi ayo diselesaikan. Seperti ada kasus begini di Edmodo, dia keluar secara mendadak atau mungkin HP-nya ganti, lalu dia minta paspor baru. Pak saya nggak masuk udah panik anaknya ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Bapak guru Ibu super hebat, ini jangan jadikan sebuah kendala. Ya, inilah seperti saya masalah tadi ya memang seperti itu kendalanya. Tapi insya Allah itu akan menjadikan kita semakin semakin kuat, semakin tahu permasalahan-permasalahannya. Sama seperti saya merekam presentasi ini dari kemarin saya coba dengan pakai berbagai alat, tapi akhirnya ya terus dan akhirnya seperti itu. Oke, itu aja mungkin sedikit muka penghantar dari ke error jaringan. Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu super hebat, kita kembali ke materi. Saya menyediakan beberapa slide sebagai ininya, nanti kalau kita ada waktu kita akan sedikit praktek karena Bapak Ibu hebat ya.
materi Edmodo ini ya, atau bahasanya tutorial Edmodo ini sudah banyak bertebaran di dunia internet. Bapak Ibu tinggal searching, tinggal tinggal menuliskan clue-nya Edmodo. Tutorial Edmodo dari A sampai Z, dari mulai yang ini semua ada. Cuman saya secara pribadi di dalam kegiatan presenter ini hanya sekedar mengulas kembali, mengingatkan kembali ya materi ini agar lebih ingat lagi. Yang sudah hebat, mantap, lebih hebat lagi kita sharing di kegiatan ini, dan mohon kalau saya salah bisa ditegur atau bisa diberikan masukannya ya, karena memang Edmodo ini adalah sebuah LMS yang up to date terus, yang terus berkembang dari hari ke hari ya, dari waktu ke waktu. Oke, belajar dengan media Edmodo. Sekali lagi, media Edmodo bukan salah satu media belajar yang ada ya, banyak sekali. Tadi saya sempat di Mukadimah menyampaikan ada mulai dari psikologi, ada mulai Google Classroom, bahkan ada yang besutan ngoprek kita sendiri, kita buat sendiri, bahkan tidak berbasis internet. Itu namanya model. Model adalah salah satu bentuk LMS yang kita bisa memodifikasi, bisa kita buat sendiri, bahkan kita bisa tanpa ada jaringan internet. Jadi jaringannya lokal dengan menggunakan jaringan jaringan yang ada di sekolah kita. Oke, jadi apa itu Edmodo? Sekedar mengingatkan kembali ya, mungkin beberapa teman kita atau ini hanya langsung praktek saja ya. Sedangkan untuk apa sih itu Edmodo ya, hanya tahu hanya sebuah aplikasi LMS atau sebuah aplikasi belajar secara jarak jauh, itu aja. Tapi kalau ininya bagaimana? Nah, di sini disampaikan, ini saya kutip juga Bapak Ibu ya, dari sebuah tutorial yang disampaikan oleh Haris K dari sebuah universitas. Dia membuat sebuah tutorial ini, saya coba modif, saya buat sedemikian rupa, disederhanakan. Jadi Edmodo adalah platform pembelajaran yang aman bagi guru, siswa, sekolah berbasis media. Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah bagi kelas Anda untuk terhubung dan berkolaborasi. Berbagai konten dan akses pekerjaan, nilai dan pemberitahuan sekolah. Tujuan kami adalah untuk membantu pendidik atau guru memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyesuaikan kelas untuk setiap pelajaran. Ini menariknya di sini, Edmodo itu bisa terhubung dengan orang tua, Bapak Ibu. Apabila si anak menginginkan aktivitas di Edmodo terpantau terus, dia bisa mendaftarkan orang tuanya di Edmodo. Misalnya ada tugas, ada ujian, itu orang tua bisa tahu, bisa mengetahuinya. Ini asiknya Edmodo. Lalu interface di Edmodo ini atau tampilan di Edmodo ini mirip dengan dengan Facebook, Bapak Ibu. Jadi sangat ramah, friendly lah kalau bahasanya. Sangat sesuai dengan anak-anak muda zaman now. Ya, jadi tampilannya nanti kita lihat bagaimana tampilannya. Edmodo dapat membantu mengajar membangun sebuah kelas virtual berdasarkan pembagian kelas nyata di sekolah, di mana dalam kelas tersebut terdapat penugasan, kuis, pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang menarik sekali, dan saya sedang mengerjakan, sedang bekerja dengan Edmodo. Ini sangat-sangat relevan banget dengan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan SKS, Bapak Ibu. Ini menarik. Di SKS itu, ya Bapak Ibu, kalau sekolah itu sudah menerapkan sistem SKS, SKS itu terbentuk dari UKBM. Jadi setiap siswa yang belum lulus di UKBM pertama, dia tidak boleh naik ke UKBM kedua, dan seterusnya. Dan itu hanya bisa dikontrol Bapak Ibu dengan dia tidak bisa masuk ke grup atau ke UKBM berikutnya. Bagaimana caranya? Nah, ini agak ribet kalau manual Bapak Ibu. Kalau konvensional, artinya anak-anak di kelas dibagi beberapa kelompok. UKBM 1, UKBM 2, UKBM 3. Dan apalagi kalau sudah UKBM-nya banyak. Satu kelas itu bisa jadi 5 UKBM.
di mana UKBM yang tertiga hanya 1 orang, di UKBM yang ketiga banyak orang. Nah, ini akan memusingkan kita sebagai guru. Maka dengan media Edmodo, Bapak Ibu, ini sangat memudah. Di satu kelas itu kita buat grup-grup. Nah, grup-grup itu kita namai grup UKBM 1, grup UKBM 2, grup UKBM 3, sampai grup UKBM yang kita perlukan. Misalnya di semester ini saya pribadi membuat UKBM itu sampai 5 UKBM. Nah, di mana yang belum selesai syarat-syarat untuk naik ke UKBM, dia tidak bisa naik ke UKBM berikutnya. Sampai mohon maaf nih ceritanya, malam-malam ada yang nge-WA, Pak, saya sudah selesai semua, mohon untuk bisa dinaikkan ke UKBM berikutnya. Nah, ini memang kontrol kita, dan kita jangan merasa terganggu dengan WA, dengan chat dari anak-anak. Nah, memang kita yang membuat kita supaya kita mengontrol mereka. Jadi selama dia, Pak, saya sudah selesai nih tugas-tugas saya, mulai dari penugasan 1, penugasan 2, uji kompetensi, kok saya belum kok dinaikkan? Nah, itu nanti kita akan cek lagi di daftar nilai. Nanti di Edmodo ada namanya daftar nilai. Sudah semua belum putra-putri kita ini menyelesaikan? Kalau sudah, baru dia akan pindah ke UKBM berikut. Ini menariknya di UKBM, di Edmodo, dengan sistem grup, atau kita simpel dengan sistem UKBM. Nah, ini kenapa kita harus pakai Edmodo? Selain tadi saya sampaikan sangat enak di kelas SKS. Nah, tapi lain halnya ya, mungkin bisa jadi bahwa kenapa kita pakai Edmodo. Nah, di sini disampaikan learn anywhere, stay connected to your classroom, collaborate and share content for your mobile device. Nah, di Edmodo ini senangnya anak bisa belajar dimanapun, kapanpun. Anak tidak terbatasi kelas dan waktu. Bahkan kalau saya memberikan tugas itu atau UTF lah kalau bahasa saya, tes formatif, itu sampai tanggal 1 Juni 2020. Silakan kerjakan ya, mau jam berapa, kapanpun, batasnya sampai tanggal 1 Juni 2020. Sampai 3 bulan. Memang ada pertanyaan, bagaimana mengontrol anak tersebut? Nah, disinilah kita akan punya satu pendidikan kita yang tidak secara langsung. Namanya kalau bahasa ininya adalah pendidikan yang tidak melekat pada kegiatan pembelajaran, ya, atau namanya turn effect bahasanya, saya lupa waktu itu. Jadi ini memang ini disiapkan mereka supaya jujur. Biarkan mereka dengan kejujuran mereka. Cuman kita di setiap deskripsi soal tugas tersebut diberikan kejujuran dengan bahasa-bahasa kejujuran. Nah, disinilah penerapkan sikap atau karakter dari anak supaya jujur. Ya, kita percaya, optimis mereka akan jujur dan akan menjadi jujur kalau kita percaya kepada mereka. Ya, terlepas maaf, bisa jadi 1-2 orang mereka ada yang main-main atau ada yang coba hal itu nggak masalah, biarin aja. Kalau itu nanti dia akan terbawa oleh suasana yang lain. Kapan saja, di mana saja, terutama di zaman now ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak guru hebat, super hebat, ya. Di zaman now ini ternyata tidak mesti harus pakai laptop atau PC, Bapak Ibu. Bisa dengan device lain. Bisa dengan handphone Android, ya, udah berbasis multitasking lah, Android. Mohon maaf anak. Ya, Bu. Sedikit mengingatkan untuk partisipan untuk mengisi presensinya, Iya. sambil mendengarkan Bapak anak saya memaparkan. Iya, terima kasih Bunda Sisi sudah mengingatkan kita bersama. Ya, sekedar mengulang kembali, Bunda Sisi mengingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah masuk di room meeting kita, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu hebat, Bapak Guru super hebat untuk mengisi absennya. Lanjut ya Bapak Ibu, nah ini tampilan yang mungkin ini terbaru ya, dari tampilan dari Edmodo kita. Nanti kita coba cek, kita lihat secara online saja, tapi sekarang ini tampilannya. Di nama tampilan ini ya kalau dilihat mirip dengan salah satu fitur brand Facebook. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengetik
edmodo.com ya, itu di searching atau di bar searchingnya itu akan terlihat kalau Bapak Ibu sudah menjadi punya akun, Bapak Ibu langsung masuk di sini saja ya, tidak usah mendaftar. Kalau mau mendaftar silakan. Nah, mendaftar ini ada pilihannya Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi seorang guru ya, berarti kalau kita ya jadi seorang guru gitu ya, sebagai teacher, atau nanti anak kita arahkan untuk mendaftar sebagai seorang murid. Nah, kalau orang tua bisa mendaftar seorang sebagai Pak Anang, ya siap. Anang mohon maaf ya, videonya bisa dinyalakan Pak biar kelihatan ini wajah Bapak. Siap Pak. Ya. Ya Silakan sebentar. dilanjutkan Bapak. Ya, oke. Terima kasih Ibu, mohon maaf terlupa ya. Oke. Teman-teman hebat ya, terutama rekan-rekan seperjuangan yang saling mengingatkan. Tadi Bunda Sisi mengingatkan absen, lalu Bu Jedika mengingatkan video. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, Nah, Bapak Ibu super hebat, di sini kita bisa melihat ada sebagai guru, ada sebagai murid, ada sebagai orang tua. Bahkan di sini di fitur beberapa tahun terakhir ini, dia memasukkan sekolah sebagai bentuk kerjasama ya, atau bentuk saling mendukung, yaitu dimasukkannya sekolah tempat kita. Kalau kita sudah pernah daftar ya, di situ ada nama sekolah kita bekerja. Nah, oke, Bapak guru hebat, ini salah satu fitur ininya. Nah, perlu diperhatikan di sini bagaimana memulainya gitu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak guru hebat dan saya sangat-sangat yakin apabila Bapak Ibu sudah bisa bergabung di kelas room meeting ini atau di room meeting yang lain, saya yakin dalam mengoperasikan komputer, dalam mengoperasikan media sosial itu sudah lebih hebat lagi. Saya tidak berniat untuk mengajari Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu super hebat sudah hafal bagaimana cara mendaftarnya, tapi ini sekedar mengulas kembali ya Bapak Ibu super hebat. Pertama, tentunya bagi pengajar kita ya, sebagai pendidik yang di SD, di SMP, di SMA, bahkan mungkin di perguruan tinggi, kita harus mulai menggunakan Edmodo. Harus menyiapkan apa saja sarana prasarana agar terhubung dengan Edmodo. Sebenarnya sarananya sangat simpel sekali Bapak Ibu. Apakah harus yang disiapkan? Pertama, personal komputer atau PC ya. PC itu yang monitor, ada prosesor atau ada komputernya ya, nah, itu yang terpisah. Atau laptop ya, monitor dengan keyboardnya gabung ya. Nah, atau dengan Bapak Ibu bisa pakai media Android, tab, handphone ya. Yang sekarang mohon maaf Bapak Ibu, handphone zaman sekarang kalau untuk hanya membuka Android atau beraplikasi Android sudah sangat-sangat terjangkau ya, mulai dari merek yang Cina sampai merek yang bagusan sudah ada. Cuman kita kadang-kadang masalahnya bukan dengan HP-nya, tapi kuotanya apakah ada atau tidak, karena ini kuota memang sebuah kayak kalau makan mah ya makanannya smartphone kita. Tadi pakai smartphone, tersedia aplikasi Edmodo untuk Android atau iPhone, silahkan. Handphone dengan browser, nah dengan handphone pun ada yang menggunakan apps yang kita bisa download di App Store, atau kita nggak usah pakai apps, terlalu berat misalnya di handphone kita pakai browser yang kita gunakan di handphone. Jadi kita klik Google atau klik Chrome kita yang ada di HP kita, lalu kita akan searching lewat situ dengan mengklik edmodo.com. Ada. Lalu yang kita perlu siapkan lagi ya, akun email. Saya yakin Bapak guru super hebat, guru apalagi pendidik sekarang yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, khususnya lagi di Kabupaten Bekasi, kalau saya tanya 10 orang, gak ada mungkin yang tidak memiliki email. Semua guru-guru sekarang dari mulai tingkat SD bahkan yang sampai tingkat PAUD yang namanya email itu semua udah memiliki. Karena bila Bapak Ibu
super hebat tahu, untuk mengaktifkan sebuah aplikasi Android, dia memiliki handphone, ya, memiliki handphone Android. Saya yakin salah satu syaratnya dia bisa membuka aplikasi Android adalah email. Apakah itu emailnya yang berakhiran Yahoo ataukah Google dan yang lainnya, banyak. Yang jelas pasti punya email. Cuman emailnya aktif atau tidak gitu. Ada kalanya buat email hanya untuk keperluan tertentu saja, habis itu lupa. Parahnya lupa nomor passwordnya, ya. Itulah, apalagi yang sangat maaf Bapak Ibu super hebat, saya pengalaman dan teman saya itu buka email itu cuma setahun sekali waktu melaporkan pajak, tentang pajak tahunan. Aduh, email saya yang mana ya, email saya yang mana, dia nggak ingat dia pakai email yang mana. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah email harus punya, ya. Alhamdulillah kalau bicara email, ya, apalagi Google email yang berekstensi Google Gmail itu sampai 15 giga kalau dia punya drive. Berarti kalau dia punya 4 email 60 giga, dia bisa punya hard disk di internet seperti itu. Oke, yang berikutnya menggunakan PC atau laptop, buka browser kesayangan Anda, kemudian buka web browser, bisa Explorer, Firefox, Chrome, Opera, dan banyak lagi. Arahkan tujuannya pada www.edmodo.com. Ya, silakan diklik saja. Ini ya Bapak Ibu bisa lihat, ya, ini tampilan. Mungkin kalau ini saya tadi mengutip dari Pak Haris, masih tahun 2018, ya, jadi modelnya masih agak sedikit lupa ya, jadul ya, atau bahasa belum terbaru. Lalu klik di sini, ya, www.edmodo dan seterusnya, atau melalui smartphone kita, ya, klik aja browser. Kalau di situ ada Chrome atau ada Firefox, klik aja di halaman pencarian webnya http://www.edmodo.com. Oke, nah ini yang terbarunya, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa daftar di Edmodo? Sebenarnya daftar di Edmodo gratis Bapak Ibu. Sampai saya 3 tahun terakhir ini belum ada yang namanya apakah Bapak Ibu mau mengupgrade ke ke level ke level eksklusif atau ke level yang berbayar. Nah, sampai hari ini nih enaknya Edmodo tidak ada pemberitahuan seperti itu, bahwa kita harus mengupgrade ke yang berbayar, tidak. Nah, inilah Edmodo menariknya, tidak sampai berbayar, pakai terus sesukanya. Oke, lanjut ya. Ini Edmodonya tampilan pertama. Ini tampilan masuknya setelah klik kita, misalnya kita mau mendaftar sebagai guru. Ya, memang kita guru ya. Klik aja guru, lalu akan tampil ya seperti ini. Kita hanya menyediakan email saja. Dan email itu akan menjadi sarana penghubung antara Edmodo antara kita dengan Edmodo di server pusat nanti. Nah, nanti di situ ada berbagai tampilan, ada berbagai isian yang Bapak Ibu harus isi. Ya, salah satunya foto ya, harus diupload, tempat kerja, terus yang lainnya. Ya, intinya lengkapi biodatanya. Karena Edmodo perlu akan hal itu. Ya, wajarlah Bapak Ibu memberikan Bapak Ibu super hebat memberikan informasi data ke mereka menyediakan Edmodo buat kita. Insya Allah datanya aman Bapak Ibu, saat ini datanya aman, walaupun ini dengar-dengar ini tersimpan di server Amerika, Bu. Jadi data kita akan tersimpan. Ya, mudah-mudahan. Ya, buat apa sih data kita gitu, jangan khawatir. Data kita nanti dibajak dan diapain. Insya Allah data kita aman. Ya. Nah, ini profilnya ya, banyak sekali. Wah, nanti kalau kita ini kan lebih panjang lebar lagi karena ini berhubung waktunya juga, saya akan percepat saja karena nanti akan ada sesi sedikit memperkenalkan Edmodo di internet. Nah, ini Bapak Ibu yang punya saya ya. Ini Edmodo yang punya saya, yang sudah pakai saya dari semenjak 2017 atau 2016. Ini saya pakai. Sudah lama ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Ibu. Sudah lama menggunakannya. Makanya bahkan teman-teman yang sekarang Iya. lagi daring
lagi rame-ramenya di stretching fisik ya kalau nggak salah. Iya. Betul nggak Bu Jenika nih ucapannya nih? Malum. Betul. Bahasa Inggrisnya lagi. Betul. Nah ini Bapak Ibu, kita tampilan pertama atau disebut dashboard kita atau home-nya di Edmodo, di mana di sini Bapak Ibu kelas kita. Alhamdulillah Ibu Jenika, Bunda Siswi, selain tadi Bunda Siswi menyampaikan saya geografi, saya juga dipercaya sama pimpinan mengajar seni budaya juga. Jadi saya gabung di sini. Ya apalah gitu, makanya saya menarik pada saat Bunda Siswi krep, waduh ini kayaknya Bunda Siswi guru seni juga gitu. Tapi cuma dulu sempat 7 tahun. Ya, mohon maaf Pak Anang, ini untuk grup, untuk cara membuat grup bagaimana ya? Ini ada grup kebumian OSK. Iya, gitu. bisa Bu, tenang aja. Ya, ini sambil menunggu ada dari pertanyaan dari Bapak Ibu, ini belum ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih Ibu Jenika. Waduh, Ibu Jenika ini menarik. Ya, sebenarnya gampang ya Bapak Ibu untuk membuat grup. Ya, tinggal di sini ada titik 3 nih. Nanti kita praktek di sini ada titik 3, nanti akan muncul grup baru. Nah, nanti kita akan praktekkanlah ke nanti sebentar. Oke, waktu mohon diingatkan ya Bu Jenika, Bu moderator, khawatir terlalu panjang. Iya. Saya mengingatkan juga untuk presensinya, silakan yang belum diisi supaya menyatakan kalau hadir dalam acara ini. Ya, terima kasih Bunda Siswi. Oke, tadi ada trouble sedikit, tapi nggak banyak memakan waktu ya Pak Ibu moderator. Insya Allah. Setelah punya akun Edmodo dan masuk ke halaman depan Edmodo, Ibu bisa membuat kelas. Di dalam kelas bisa membentuk grup kecil. Atau yang tadi disebut tadi UKBM tersebut. Nah, nanti dari grup kecil itu Ibu punya sebuah kontrol terhadap grup tersebut. Jadi, Ibu bisa memindahkan anak dari grup 1 ke grup berikutnya. Dan Ibu juga bisa mengeluarkan anak atau peserta didik kalau memang kita salah memasukkan. Atau mungkin anak peserta didik itu belum waktunya pindah, tapi tahu kita udah memindahkan, itu bisa kita keluarkan. Nah, grup kecil ini nanti bagaimana cara membuatnya kita coba untuk praktek saja ya. Nah, ini grupnya ya, grade-nya nanti kita enaknya mah kita sambil praktek saja ya supaya lebih cepat lagi. Kita cek. Iya, kita stop sharing saja dulu. Kita ganti kontennya ke Chrome ya Bapak Ibu, super hebat yang masih hadir di kesempatan kita hari ini. Ibu tinggal nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan saja, sama ya yang sudah pernah ikut Google Classroom atau yang terbaru nih Bapak Ibu katanya menarik, saya juga belum mencobanya, yaitu psikologi katanya ada yang, tapi karena saya sudah 3 tahun dengan Edmodo sangat menarik ya, edmodo.com ya, tinggal di enter saja ya. Oke, ini tampilan awalnya atau disebut home-nya di Edmodo. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita refresh dulu. Atau kita pakai oke. Ini agak sedikit bentar Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sering membuka Edmodo di satu Google Class di Chrome apa-apa, itu biasanya kita sudah terdampil di sini ya. Ada tampilannya, ternyata tidak ini. Nah, langsung aja ya dengan Edmodo. Sebentar Bapak Ibu ini agak sedikit ada sinyal. Oke. Sebentar, mohon bersabar. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, sambil menunggu loading ya Bapak Ibu. Nah, ini Edmodo ini menarik sekali ya, bisa membuat sebuah tugas yang
kita koreksi sendiri Bapak Ibu. Memang tugasnya Bapak Ibu di dalam Edmodo ini kita ngoreksinya bisa dalam bentuk foto. Jadi mereka mengupload gitu ya, mengupload foto dalam bentuk foto ke dalam tugas, nanti ada itunya, nanti bisa dicek sama kita gimana. Memang sekali lagi Bapak Ibu, semua teknologi tidak ada yang sempurna, semuanya pasti memiliki ada kelemahannya, termasuk di Edmodo yang saya rasa ada sedikit yang perlu disikapi, bagaimana mengupload sebuah tugas, apakah itu tugas dia atau tidak, itu tidak terkontrol di Edmodo. Makanya cara triknya, kalau saya Bapak Ibu, cara trik saya di dalam melihat tugas tersebut yaitu lihat di setiap akhir tugas dia diberikan kotak penilaian, di mana kotak penilaian itu ada nama, misalnya nama Intan, kelas sekian, paraf, nilai, dan tugas. Apabila di situ bukan Intan, artinya ditipek sama dia itu. Tipek yang orang lain saya pinjam, saya foto, itu akan kelihatan. Nah, itu jelinya kita harus jeli dalam hal melihat tugas-tugas anak. Dia jangan, udah kumpul semua, bawahnya nggak kita cek. Nah, tahu-tahu itu tugas yang orang yang diupload ke tugas dia. Nah, ini tampilan pertama ya. Pertama di sini adalah Edmodo ya. Nah, karena waktu ya, kalau kita dari awal, insya Allah nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu bisa hubungi saya untuk bisa masuknya. Tapi sekarang bagaimana masuknya kalau yang sudah punya yang sudah punya akunnya, tinggal masuk, diklik di sana ya. Nah, tadi ada pertanyaan. Mohon maaf Pak Ya, Anang. ya Ibu. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 15 menit. Artinya masih tersisa 15 menit. Nanti mungkin dibuka pertanyaan supaya nanti jika ada yang bertanya bisa dijawab. Siap. Dan tidak Sambil jalan aja kali ya Bu ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan Bunda Siswi meng-cut saya aja. Tapi ini saya menarik pertanyaan dari Bu Jenika, bagaimana membuat grup ya. Nah, di sini karena saya sudah punya akun Bapak Ibu, jadi anggaplah Bapak Ibu dengan saat ini Bapak Ibu sudah punya akun ya. Kita masuk ya. Nah, ini Edmodo saya yang hampir 3 tahun terakhir ini menemani saya bersama anak-anak di SMA 1 Cikarang Pusat, yang ya begitulah perjuangan saya memperkenalkan Edmodo, karena dari hampir 40 atau 50 orang yang aktif, ada yang punya akun tapi cuman belum aktif. Itu hanya saya aja. Jadi selepas dia nggak belajar dengan saya atau naik tingkat, sudah yang tidak menggunakan Edmodo ya terlupakan lagi. Nah, ini dashboardnya Bapak Ibu, atau home yang saya tadi tampilkan di presentasi ya. Di sini ada depan, kelas, temukan, profil, dan yang lain. Ini ada message atau pesan ya. Jadi Edmodo juga ada sarana chat atau pesan. Nah, ini Bapak Ibu kelas yang saya punya, ini baru segini, hanya 5 yang tampil. Kalau semuanya Bapak Ibu bisa diklik di sini semuanya ya. Kelas saya itu hampir ada 14 kelas. Termasuk tadi geografi ya, saya punya di kelas geografi, dan ada satu grup yaitu grup kebumian. Dulu pernah dipercaya untuk menjadi pembimbing kebumian. Oke, mohon ini sebentar. Sambil silakan Bunda Siswi kalau memang ada yang mau ditanyakan sambil jalan saja. Tidak usah ini di-cut saja. Ya. Ini kebetulan dari saya ya. Iya, silakan. Pertanyaannya dari saya. Iya, silakan. Sambil nanti jalan dengan Bu Jenika. Sebagai guru seni dalam seni budaya, ya dalam seni budaya. Iya, silakan Bu. Ya, bagaimana sinkronisasi untuk Edmodo-nya Pak? Iya. Begitu. Oke, terima kasih. Ini Bunda Siswi. Sebagai guru seni, ini dalam seni budaya, gimana sinkronisasi? Ya, bagaimana sinkronisasi ya. Misalnya Pak. Iya. Saya pernah Bu, Bapak Ibu, itu menarik nih. Ya. Iya, betul. Terima kasih Bunda Siswi atas pertanyaannya. Menarik Bunda. Saya pernah menugaskan anak untuk menari. Ya.
untuk bukan menari, bernyanyi secara kelompok. Nah, bagaimana caranya? Ternyata mereka buat video, Bunda Siswi, buat video, lalu video itu diupload di YouTube. Nah, penilaiannya dibatasi. Itu subscribe-nya misalnya. Untuk kalau ada bahasa pengelompokan nilai atau kategori penilaian. Misalnya subgrade-nya kurang dari 50, nilainya sekian. Antara 50 sampai 100, nilainya sekian. Antara 100 ke atas, nilainya sekian dari subscribe-nya. Belum dari like-nya. Nanti like-nya kita hitung, like-nya berapa. Kalau like-nya lebih dari sekian, sekian. Lebih ini dari sekian, sekian. Belum dari tayangnya, jumlah tayangnya. Jadi siapa yang nontonnya. Itu juga salah satu bentuk penilaian. Nah, ini salah satu sinkronsi dengan Edmodo, lalu mereka hanya mengirimkan link video link YouTube-nya aja ke tugas kita yang ada di Edmodo. Misalnya buatlah menyanyi berkelompok misalnya, terus lalu linknya upload di tugas ini. Lalu kita tonton ya, lalu kita perhatikan siapa yang nyanyi, siapa yang enggak, di situ kan suaranya. Walaupun memang kembali di sinilah karena kenapa kita daring ya tadi karena nggak bertatap muka. Begitu Bu. Oke. Jadi seperti itu. Kalau banyak lagi atau cara membuat lampion, biar aja dipoto, direkam sama dia atau satu orang merekam, lalu kayak tutorial begitu ya. Setelah itu jangan dimasukin ke Edmodo videonya karena akan berat. Akan bisa masukin aja ke YouTube. Mungkin bisa jadi dengan kita masukin ke YouTube, anak tersebut itu bisa berkreasi. Bahkan maaf, ada beberapa anak yang cerdas Bapak Ibu, yang bisa dari subscriber ya, ada bahasanya, dia dapat uang dari banyak orang yang subscribe. Bisa jadi itu menjadi penghasilan dia di dunia maya. Jadi gitu, sambil mengerjakan tugas dari kita, dia sambil bisa jadi dia punya sebuah akun yang berbayar. Jadi begitu Bunda, banyaklah caranya ya, walaupun memang ada bedanya ya, ada bedanya. Tapi ya memang begitulah kelemahan dari ini. Oh ya, Bapak Ibu, ini kelas saya ya, yang pernah sekarang saya jalani. Ya, kembali ke tadi pertanyaan Bu Jenny, Kak, bagaimana cara membuat grup katanya? Oke, sebentar nih. Kalau membuat tuh gampang Bu Jenny, Kak. Ibu bisa arahkan ke grup saya di sini. Di sini ada titik 3. Tinggal klik aja di sini, lalu buat grup. Nah, di sini Ibu Jenika bisa tinggal klik buat grup. Nah, tinggal tulis di sini grupnya. Misalnya kita tulis misalnya sebentar, misal grup presentasi, VCT dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Bu Jenika bisa buat apa ini? Oke, ya. Aduh, ada apa nih? Ada kayaknya sini. Ya, mohon maaf, teknis lagi.
Assalamualaikum. Mohon maaf. Ya, Ibu, mohon maaf. Dia ada sedikit trouble. Tadi ada eh, ya, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Ini koneksi yang ternyata Sabtu banyak pengguna untuk Telkom. Halo, bisa Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum, mohon maaf. Bu moderator masih stay tune? Masuk tang. Ya, mohon maaf ini. Halo? Ibu dan Bunda siswi masih? Bu Jenika? Iya. Iya. Ya. Masih bisa dengar? Iya. Oke. Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Mohon maaf Bu Bunda siswi, tadi agak sedikit hang atau crosser di jaringannya. Iya. Alhamdulillah. Ya, bisa connect lagi ya. Alhamdulillah. Aduh, ada aja ya. Tapi nggak usah panik, memang seperti ini Iya. keadaannya. Alhamdulillah masih iya. Teknologi emang seperti ini ya, kita jangan panik. Iya. Ya, oke. Mungkin Ya sudah. Bisa dilanjutkan ya Pak Anang ya? Iya, bisa. Langsung pertanyaan yang tadi ajab. Iya. Barusan Barusan dari Pak Ayung ada 2 Masih. pertanyaan lagi. Iya. Silakan. Ini dari siapa? Jadi di sini ada Iya, Ya. Pak, ini mau dijawab pertanyaan? Iya, Iya. Pak Anang. Iya, siap Ibu. Ada pertanyaan dari kepala sekolah anak saya. Dia masuk akunnya berbayar atau bagaimana? Atau free? Yang Edmodo itu, Bu. Itu pertanyaan pertama. Iya, betul. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika sudah punya akun Google, apakah harus membuat kembali untuk bisa bergabung di itu, Edmodo, di ya? akun Oke. ini ya, betul. Terima Itu kasih. saja pertanyaan. Silakan dijawab, Dari Bapak. pertanyaan Iya. siapa, Bu? Dari siapa, Ibu? Bapak Ayung, Pak. Pak Daudi. Ayung. Daudi. Oke, terima kasih Bapak Ayung. Terima Salam kasih. kenam dari saya. Terima kasih sudah bisa hadir di room meeting saya. Terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Ayung. Pak Ayung bertanya, apakah Edmodo itu berbayar atau tidak? Begitu ya kurang lebih Pak Ayung? Betul. Ya. Ya, betul. Itu Oke, pertanyaan Bapak pertama Ibu, ya. Bapak Ibu super hebat. Saya 4 tahun atau hampir ke 3 tahun ya. Sekarang udah mau hampir 3 tahun lebih. Edmodo yang saya ketahui, mungkin dari rekan-rekan lain bisa yang mengkoreksi kalau saya salah. Sampai hari ini Edmodo masih free, Pak. Tidak berbayar. Bahkan di lost begitu saja tanpa ada batasan database ngirim harus berapa, harus ada konten, Bapak harus upgrade untuk berbayar. Sampai hari ini saya belum pernah membaca pemberitahuan atau notif dari Edmodo harus pindah ke berbayar. Bahkan saya searching di tempat lain pun ya tidak berbayar, gratis Bu, free. Ya cuman tadi kita cuma ya artinya begini, bukan merelakan ya, memang data pasti tersimpan di server Edmodo. Semua tugas-tugas anak itu akan tersimpan di server dan itu tidak akan berbahaya dan tidak akan menjadi sesuatu hal yang membahayakan kita. Entah disebar ke yang lain, enggak. Itu tidak berbayar. Lalu pertanyaan kedua dari siapa Bu? Tadi mohon maaf, saya ingin mengucapkan terima kasih. Oh, dari Pak Ayung juga. Iya, Pak Ayung Aduh, Daulay terima juga. kasih Iya. Pak Ayung. Nanti bisa Pak Ayung kalau memang Pak Ayung tertarik dengan Edmodo, bisa kita share. Karena sekarang gini Pak Ayung, ada namanya tim Fiverr. Kita bekerja, misalnya saya mengontrol komputer Bapak dengan saya di sini bisa. Misalnya mendaftarkan, membuat kelas Edmodo, insya Allah saya pandu di sini. Kalau Pak Ayung tertarik dengan Edmodo dan ingin mencoba Edmodo, ya insya Allah kita japri saja atau kita share secara ini. Tapi pertanyaannya tadi, Iya, Pak Anang. Google ya, punya Google ya beliau ya? Nggak usah bikin lagi Yang Bapak sudah Ibu. jika sudah begitu Nggak ya. usah bikin lagi, pakai Google itu. Ya, pakai email Google yang ada.
Ya, asalkan satu Google-nya dalam kondisi aktif, tidak Iya. tidak nonaktif atau tidak mati lah gitu, dalam aktif. Masih silakan pakai. Insya Allah tidak akan masalah. Ya, ada lagi mungkin, pengen kalau nggak ada trouble nih, pengen dari awal sampai akhir sampai membuat grup gitu. Iya, Saya Pak pengen Anang. coba. Iya. Iya, Ibu. Kebetulan Pak Yung Daule itu kepala sekolah di anak saya di SMK BKM 2 Kota Bekasi. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Ayung sudah bisa hadir. Iya. Terima kasih. Mungkin ada ya yang kalau saya bisa ada yang lebih hebat dari saya ya, tapi insya Allah Bapak bisa cari yang lain. Tapi kalau memang Bapak Ibu tertarik, silahkan bisa. Ada lagi moderator Bunda Siswi? Kayaknya sementara ini sudah. Nanti jika ada yang mungkin pertanyaan menyusul, bisa silakan chat langsung ke Bapak Anang ya, selaku pemateri kali ini. Oke, tadi agak sedikit terpotong kali ya. Iya. Masalah, coba kita ini aja dulu, mudah-mudahan ini yang Cisu. Iya Pak Anang, mohon maaf tadi juga Pak Ayung minta katanya kalau memang kan tadi sempat terpotong ya, karena beliau hadir belakangan, jadi minta dikirimkan lewat email untuk pemaparannya dari yang lengkap. Siap. Saya lengkap ya. Saya akan share emailnya di ini aja, Ibu diminta aja ya. Oh iya. Oke, siap. Oke, ada mungkin lagi? Itu saja ya, sudah khawatir ini lagi. Iya. Khawatir apa? Betul. Khawatir lagi. Jadi kita cukupkan dulu aja ya. Terima kasih para peserta yang bisa hadir pada room meeting kali ini. Saya mengucapkan terima kasih ke beberapa, khusus ini ke Bulina ya. Bulina masih stay-an. Luar biasa Bulina, mohon maaf. Alhamdulillah. Koneksinya yang agak kurang bagus. Ya, terima kasih Bulina yang sudah bisa hadir. Mohon maaf Bulina, ini koneksi saya kayaknya Telkom Sabtu banyak yang pakai. Oke Bulina, terima kasih sudah hadir. Iya. Dua kali Bulina udah hadir. Terima kasih Bulina. Mohon. Terima kasih banyak ya dengan. Bulina, japri aja. juga di luar ini Pak Anang. Kalau ada masalah, kalau ada yang kurang, japri aja Bulina. Kayak Pak Saiful. Siap. Pak Saiful, terima kasih atas atensinya yang setiap hari, setiap room meeting kita hadir. Bu Siti Mugi, masalah kayaknya. Iya, Bu Mugi Rahayu, iya. Rahayu, terima kasih sudah bisa diingat. Bu Irfan dan yang lainnya, semuanya yang bisa hadir, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu buat kita bersama. Terima kasih. Amin. Semuanya. Saya serahkan kembali ke Ibu Bunda Siswi untuk ininya. Silakan Bunda Siswi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, pemaparannya yang sudah begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi satu kegiatan yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lina selaku instruktur, alhamdulillah yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di sini. Baiklah, iya sama-sama. Kita rangkum untuk materi kali ini, yaitu banyak LMS yang bertebar di internet yang mencoba merambah dunia pendidikan. Namun, Edmodo merupakan LMS yang sangat friendly dengan anak-anak zaman now, di mana letterface yang disuguhkan mirip dengan Facebook, serta mudah untuk dioperasikan. Demikian, saya selaku moderator ya Bunda Siswi, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat termasuk Ibu Lina selaku instruktur kali ini. Salam Jabar juara. Demikian saya akhiri. Semoga semua bermanfaat. Amin, ya, kami kembalikan ya kepada ke host ya, kepada Ibu Jenika. Terima kasih. Silakan Ibu Jenika. Bu Jenny? Suaranya di mute kayaknya. Bu? Ya, halo. Iya, sudah selesai Bu Jenika saya. Iya. Terima kasih kepada Bu Siswi selaku moderator dan juga Bapak Anang atas presentasinya yang luar biasa. Terima kasih kepada partisipan yang masih stay bersama room kami.
Saya Jenika Widya selaku host. Saya tutup room ini. Terima kasih atas kesediaannya hadir. Sampai jumpa di room meeting besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.